Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil syiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muhsinur rahimul khallaq wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu mutammiman bimakarimil akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi alal itlaq wa ala alihi wa ashabihi al-faizina binushil ummati fil afaq. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq. Amma ba'da. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, orang tua kami yang juga hadir pada majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada subuh hari ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Tidak ada anugerah yang lebih mahal, yang lebih besar, yang lebih agung melebihi anugerah agama. Karena dengan anugerah agama inilah Bapak Ibu yang mulia, seseorang baru bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Begitu juga seseorang bisa bahagia ketika diberikan anugerah agama oleh Allah, dia baru bisa bahagia nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila seseorang tidak diberikan anugerah agama oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin dia bisa bahagia di dunia ini, apalagi nanti mendapatkan kebahagiaan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita syukuri lagi dan lagi anugerah agama dengan harapan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik pada kita untuk mengamalkan agama. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita untuk bisa taat kepada Allah, dengan satu harapan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan kita taat kepada Allah, dalam keadaan mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini insyaallah sampai waktu isyraq kita akan melanjutkan kajian kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, mendengarkan beberapa hadis yang disampaikan, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-9, al-haditsut tasi', hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu qala. An Abi Hurairah diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhrin, yaitu Abdurrahman ibnu Sakhr
radhiyallahu anhu. Qala, beliau telah berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ma apa nahaitukum yang telah aku larang kalian anhu daripadanya, fajtanibuhu maka kalian jauhilah. Wa ma dan apapun amartukum yang aku perintahkan kepada kalian bihi daripadanya, fa'tu maka kerjakanlah minhu daripada perkara tadi, mastata'tum sekemampuan kalian. Fa innama ahlaka, hanyalah hancur, alladzina orang-orang min qablikum sebelum kalian, kathratu masailihim banyaknya bertanyanya mereka, wa ikhtilafuhum dan menyelisihinya mereka, ala anbiyaihim kepada nabi-nabi mereka. Ruwahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Hadis yang ke-9 diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nama ini sangat terkenal Bapak Ibu yang mulia, satu orang sahabat, tapi ini sebenarnya bukan nama, ini kunyah. Kunyah sering kita dengarkan, kunyah itu nama yang didahului oleh abun atau ummun. Abu Hurairah itu kunyah, bukan nama. Jadi kebiasaan orang Arab, mereka kunyah itu lebih terkenal daripada nama aslinya. Bahkan banyak di kalangan sahabat, saking terkenalnya kunyah mereka, nama asli itu jadi hilang. Di antara sahabat yang nama aslinya sampai hampir orang-orang tidak mengenalnya itu Abu Hurairah. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi, beliau memberitahu, diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah. Beliau lanjutkan, Abdurrahman ibn Sakhr, yaitu nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Ini nama aslinya Abu Hurairah. Jadi kalau disebutkan, diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Sakhr, itu hampir umat Islam malah nggak kenal. Bahkan orang-orang yang mungkin sibuk di pesantren sekalipun, itu pun juga lupa. Maka di sini yang terkenal, nama yang terkenal itu tetap ditulis Abu Hurairah. Dan para alim ulama mengatakan, ini saking jarangnya penggunaan nama Abdurrahman, yang sering itu Abu Hurairah, maka para ulama pun sampai berbeda pendapat dengan nama aslinya Abu Hurairah itu siapa. Siapa nama aslinya? Kurang lebih kata para ulama, paling tidak ada 35 pendapat mengenai siapa nama aslinya Abu Hurairah ini. Al-Imam An-Nawawi, dari sekian banyak pendapat, maka tentu beliau ambil pendapat yang paling sahih menurut beliau. Dan menurut mayoritas ulama, termasuk Imam Nawawi, yang paling sahih, yang paling benar, nama aslinya Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman. Ini nama yang paling sahih. Nanti riwayat lain ada sebagian pendapat mengatakan Abdullah, tapi yang paling benar itu, yang paling sahih adalah Abdurrahman. Nama beliau dulu sebelum Islam Abdu Syamsin. Sebelum Islam, Abdun itu hamba, Syamsin itu matahari. Jadi memang dari segi nama sebelum Islam, nama ketika jahiliyah itu pun juga bukan nama orang yang menunjukkan mengesahkan Allah, tidak. Karena orang-orang jahiliyah pun terkadang ada yang namanya Abdullah. Abu Hurairah nama aslinya Abdu Syamsin, masuk Islam baru kemudian beliau tukar menjadi menjadi Abdurrahman. Kemudian kenapa beliau bisa terkenal atau memiliki kunyah menjadi Abu Hurairah? Karena juga kebiasaan asli orang Arab itu menggunakan kunyah itu menggunakan nama anak mereka yang tertua, itu biasanya. Kalau mereka punya anak laki-laki, misalkan memiliki nama Muhammad, maka nanti memiliki kunyah Abu Muhammad. Atau dia memiliki anak yang tertua bernama Aisyah, maka nanti memiliki kunyah Abu Aisyah. Istrinya jadi Ummu Aisyah. Lah ini kok Abu Hurairah? Hurairah itu dari kata-kata hirrah, kucing. Hurairah, kucing kecil. Abu Hurairah, bapaknya kucing.
Dari mana penyebabnya? Ini banyak riwayat. Nah, di antara beberapa riwayat yang menceritakan tentang sejarah nama Abu Hurairah, satu kali beliau datang jumpa dengan Nabi. Sahabat Abu Hurairah sendiri menceritakan, aku datang jumpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu aku membawa seekor kucing kecil di lengan bajuku, kummi, di lengan baju. Maka Nabi tanya, apa itu hai Abu Hurairah? Maka beliau pun mengatakan, ini kucing yang aku bawa ya Rasulullah. Maka kata Nabi, idzan anta Abu Hurairah. Ya sudah, kalau begitu kamu jadi bapaknya kucing, Abu Hurairah. Akhirnya nama itu lekat sampai mati. Ini beberapa riwayat, nah di antaranya ini yang menerangkan. Dan para ulama mengatakan banyak riwayat di antaranya beliau sering kemana-mana membawa kucing itu. Maka akhirnya memang sudah berubah menjadi nama. Kalau istilah bahasa kita berubah menjadi nama. Karena nama dalam bahasa Arab itu ada 3, ada namanya kuniyah, ada namanya laqab, dan betul-betul nama asli. Kuniyah tadi nama yang didahului dengan abun atau ummun, laqab biasanya gelar. Kemudian baru nama asli. Dan yang terkenal di kalangan orang Arab malah kebiasaan kalau bukan kuniyah laqab. Laqab itu gelar. Ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan beliau masuk Islam sebenarnya termasuk kalangan akhir di kalangan sahabat, bukan termasuk orang yang awal-awal. Termasuk akhir. Bahkan pada waktu itu yang kita kenal itu malah Abu Hurairah. Padahal penyebab beliau masuk Islam itu satu orang pimpinan kabilah. Beliau dari suku Daus. Abu Hurairah itu memiliki kabilah Dausi. Beliau punya pimpinan kabilah pada waktu itu namanya Tufail bin Amr ad-Dausi. Dari kabilah Daus. Ini panjang cerita kalau kita baca kitab Hayatus Sahabah. Ketika Tufail bin Amr ad-Dausi beliau pergi haji ke Mekah, tapi belum Islam. Haji ini kan dari zaman dulu. Ketika haji, maka orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu mengatakan kepada Tufail bin Amr ad-Dausi, wahai Tufail, hati-hati. Di tempat kami ini ada orang daripada kalangan suku kami yang sudah gila, namanya Muhammad. Hati-hati, kalau kamu mendengar pembicaraannya kamu akan tersihir. Kalau kamu bisa bertatapan berjumpa dengan dia, engkau akan terkesan. Kata Tufail bin Amr ad-Dausi, tidak henti-hentinya orang-orang musyrik Mekah menakut-nakuti aku tentang Nabi Muhammad, sampai akhirnya aku pergi ke Masjidil Haram sambil menyumbat telingaku dengan kapas. Jadi ditutup telinga, tawaf, telinga ditutup. Nabi dakwah, siapapun orang-orang yang datang ke Mekah didakwahi untuk masuk Islam. Maka pada waktu itu Tufail pun berkeliling, tawaf. Tapi kemudian dia pun berpikir, saya diberikan kecerdasan oleh Allah. Kalau memang perkara itu baik, saya bisa menilainya. Kalau memang perkara itu buruk, saya pun juga bisa mengetahuinya. Apa salahnya? Maka singkat cerita, dibukalah itu penutup telinga. Ketika jumpa dengan Nabi, berbicara. Dia mendengarkan apa yang didakwahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun singkat cerita mengatakan, ini bukan orang gila. Tidak mungkin perkataan seperti ini keluar daripada orang gila. Tapi ini mesti daripada wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita masuk Islam. Maka ketika masuk Islam, Tufail pun minta izin, ya Rasulullah, saya mau pulang kampung ke kaum saya. Mau pulang kampung, mau dakwah. Maka kata Nabi, silahkan. Kemudian izin pulang. Ketika pulang dakwah, hanya saja dakwahnya nggak hikmah. Dakwahnya terlalu keras. Apalagi memang kepala suku. Jumpa dengan orang-orang, jumpa orang tua, jumpa dengan keluarga, jumpa dengan anak, jumpa dengan tetangga, maka dia mengatakan kepada istri, masuk Islam enggak? Kalau enggak, saya usir dari rumah. Terlalu kasar, tidak hikmah. Tapi memang latar belakang, pimpinan memang seperti itu. Kan bukan raja. Kalau raja tuh, apalagi presiden, ada masa turun, ada masa naik. Kalau sudah naik tuh sebentar lagi turun. Tapi kalau pimpinan kabilah, nggak ada turunnya sampai mati.
Jadi memang seperti raja. Ketika kenal agama Islam, maka dia pun menganggap kalau sudah bisa saya masuk Islam, mesti akan didengarkan orang, tapi ternyata tidak. Singkat cerita, dakwah susah. Maka ketika itu beliau pun kembali lagi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru Nabi nasihati. Itu terlalu keras cara seperti itu, tidak hikmah, tidak bijaksana. Ketika sudah dinasihati oleh Nabi, beliau pun kemudian pulang. Dan beliau minta untuk diberikan tanda. Tanda ini kalau untuk para nabi, para rasul namanya mukjizat. Kalau untuk selain nabi namanya karomah. Maka pada waktu itu minta, ini ada tanda, karomahnya apa? Maka Nabi doakan, akhirnya ada cahaya, tapi di wajah. Wah, ini bahaya, kata Tufail. Kalau dapat cahaya di wajah malah dikatakan orang ini tukang sihir. Maka minta dipindahkan ke cemeti, dipecutnya itu. Akhirnya dipindahkan. Singkat cerita, ketika merubah metode dakwah. Dakwah dengan lemah lembut, kasih sayang, dengan hikmah, dengan bijaksana. Singkat cerita, tidak kurang 80 keluarga, bukan 80 orang ya. Tidak berapa lama kemudian beliau pulang dakwah, tidak kurang 80-an keluarga masuk Islam, beliau bawa ke Madinah. Di antaranya itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Hurairah itu akhir-akhir masuk Islam. Yang mengajak masuk Islam Tufail bin Amr ad-Dausi. Yang kita kenal Abu Hurairah, tapi yang mengislamkan Abu Hurairah kita nggak kenal. Nah, ini hampir seperti itu. Padahal kalau sampai nanti di akhirat, berapa banyak pahalanya Abu Hurairah itu masuk ke kantong amalnya Tufail bin Amr ad-Dausi. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau akhir masuk Islam, tapi paling banyak meriwayatkan hadis 5.376 hadis. Kalau tidak salah ya, 5.376 hadis. Tidak ada sahabat yang lebih banyak meriwayatkan hadis melebihi Abu Hurairah. Kalau kita pernah baca kitab Sahih Al-Bukhari, buka itu Sahih Al-Bukhari, tidak ada lembaran dalam Sahih Al-Bukhari kecuali ada nama Abu Hurairah di dalamnya. Saking banyaknya riwayat hadis beliau. Buka lembarannya ada nama, dibuka lagi. Terus setiap bab ada. Qala sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu, aku telah mendengar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah. Nabi bersabda, "Manahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang dari kalian, maka jauhilah. Apa yang aku perintahkan, maka kerjakanlah sekemampuan kalian. Ini dua perkara yang Masya Allah, ini luar biasa. Anugerah Allah. Perhatikan bahasa yang luar biasa. Kata Nabi, apa yang aku larang, maka hindarilah. Apa yang aku perintahkan, kerjakan semampunya. Coba kalau dibalik. Apa yang aku larang, tinggalkan semampunya. Nah, ini kan bahaya. Nabi memerintahkan kalau untuk hal-hal yang dilarang itu nggak ada negosiasi. Ada beberapa hal, tapi Nabi tidak sebutkan, menunjukkan larangan-larangan itu kalau tingkatannya tidak sampai darurat. Darurat itu membahayakan diri, maka perkara yang dilarang itu tidak boleh untuk dikerjakan. Tapi kalau perintah, apa yang diperintahkan, maka kerjakanlah sekemampuannya. Nggak usah banyak nanya, nggak mampu, sekemampuannya. Jadi terkadangan masyaqqah yang sedikit, kesusahan-kesusahan yang paling rendah, bukan yang sedikit ya, kesusahan yang paling rendah, selagi perkara itu sudah sampai seseorang tingkatannya susah dan diakui oleh agama, walaupun sedikit tapi sudah diakui ini masyaqqah, maka nanti perintah-perintah itu berubah menjadi ringan. Sholat nggak mampu berdiri, duduk, walaupun sholat fardu. Tapi kalau sudah tidak mampu, nggak perlu sampai nunggu tingkatan darurat. Lah itulah perintah. Tapi kalau larangan nggak bisa. Larangan itu sebisa mungkin hindari. Tingkatannya kalau sudah darurat, mau mati, tidak ada makanan lagi kecuali makanan haram. Pilihan cuma dua. Kalau nggak mati, makan barang haram, maka baru ada keringanan, boleh memakan makanan yang haram. Itu pun qadrul hajah.
seukuran secukupnya, bukan sampai kenyang. Jadi ad-darurat itu tuqaddaru biqadariha. Kalau sudah darurat pun diperbolehkan, bukan sesuka hati dia. Kalaupun nanti perkara-perkara haram itu kok tahu-tahu nanti tingkatan darurat diperbolehkan pun cuma sekedarnya. Nah, sudah lurus tulang punggungnya, bisa untuk meluruskan tulang punggung dengan 2-3 suap, nggak boleh makan 1 piring. Jadi ini memang betul-betul anugerah daripada Allah. Kalau sudah perkara itu dilarang, maka jauhi. Kalau aku perintahkan, kerjakan sekemampuan kalian. Kemudian Bapak Ibu yang mulia, di sini juga kaidah-kaidah akan banyak terlahir. Banyak kaidah yang terlahir daripada hadis ini. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mafasid, mafsadah itu lebih didahulukan daripada menarik manfaat. Ini termasuk diambil daripada hadis ini. Dan juga banyak pelajaran, para ulama sampai memberitahu bahwa hadis ini saking besarnya, banyak pelajaran yang ada di dalam hadis ini, bisa diketahui bahwa kalau untuk urusan mengamalkan amal-amal ketaatan, amal-amal kebaikan, itu kata para ulama bisa dikerjakan baik itu oleh albar wal fajir. Orang baik, orang buruk itu bisa mengerjakan amal kebaikan. Walaupun dia orang buruk, ahli maksiat, kalau untuk mengamalkan kebaikan itu mudah. Tapi tidaklah seseorang bisa menghindari kemaksiatan kecuali memang betul-betul dia orang yang takwa. Ini memang kaidah. Dulu pernah di pertemuan sebelumnya pernah saya sampaikan satu riwayat bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa innallaha yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Terkadangan Allah itu menolong agama ini bisa jadi maju. Terkadangan yang Allah gunakan itu rajulin fajir, pelaku-pelaku maksiat. Orang-orang itu ketika pelaku maksiat terkadangan dipakai Allah untuk memajukan agama. Kenapa? Karena mengamalkan agama itu terkadangan orang ahli maksiat pun mengamalkan agama. Orang buruk, orang baik itu bisa mengerjakan perintah. Maka tengok, ada orang preman besar tapi ahli sedekah. Bahkan ada orang yang dia ini nggak pernah berbuat baik, tapi ya maksudnya amal harian dia ini untuk mengamalkan amalan-amalan yang nampaknya di kalangan masyarakat itu dia tidak mau, tapi untuk kerjakan sholat terkadang masih bisa. Karena untuk urusan amal-amal ketaatan memang diperlukan iman, tapi iman untuk amal ketaatan belum mampu. Terkadangan kita bawa iman tersebut untuk meninggalkan kemaksiatan pada Allah, karena meninggalkan maksiat itu butuh iman yang lebih tinggi, butuh iman lebih tinggi lagi. Ada orang kan kalau untuk giliran ketaatan tetap jalan, tapi walaupun taatnya jalan, maksiatnya juga jalan. Meninggalkan kemaksiatan diperlukan usaha lebih daripada seseorang hanya bermodalkan mengerjakan amal-amal ketaatan. Nah, ini Nabi menyampaikan seperti itu. Kalau sudah diperintahkan, dan perintah sudah kita ketahui ada perintah yang kalau perintahnya tegas ya jatuhnya wajib. Kalau perintahnya itu tidak terlalu tegas, jatuhnya sunnah. Tetap hadis ini, apa yang aku perintahkan kata Nabi kerjakan semampunya. Apa yang aku larang, larangan juga ada 2. Larangan keras namanya haram, larangan lunak namanya makruh. Maka tinggalkan. Kalau larangannya tegas ya betul-betul tinggalkan secara mutlak, haram namanya. Tapi kalau makruh itu pun juga tinggalkan. Hanya saja kalau dia jatuh ke dalam makruh tidak sampai berdosa. Maka Nabi SAW melanjutkan, hanyalah celaka, hancurnya orang-orang sebelum kalian, kaum-kaum terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu banyak hancur. Penyebabnya apa? Kathratu masailihim, banyaknya mereka bertanya, wakhtilafuhum ala anbiyaihim, dan banyaknya mereka menyelisihi para nabi mereka. Maknanya Nabi nyampaikan satu perintah, yang lain malah dia kerjakan. Dan ini cerita-cerita bagaimana umat terdahulu sering melawan
daripada nabi mereka itu banyak, diantaranya kisah-kisah Bani Israel. Itu Bani Israel itu banyak, diantaranya nanti dalam surat Al-Baqarah Nabi Musa nyampaikan Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi, makanya surat Al-Baqarah itu dinamakan sapi betina. Al-Baqarah itu cerita Bani Israel. Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Harusnya ketika ada perintah seperti itu nggak usah banyak bertanya. Maka Nabi mengatakan di sini, kalau sudah jelas jangan banyak nanya. Sudah jelas jangan banyak tanya. Kalau banyak tanya akan susah sendiri. Seperti Bani Israel. Perintah pertama itu mudah sebenarnya. Allah perintahkan hanya sembelih 1 ekor sapi. Seumpama tidak banyak nanya, tidak banyak melawan, langsung cari sapi kemudian disembelih, selesai masalah. Tapi waktu itu malah pura-pura, sok-sok jadi sok faham, bertanya, sapinya jantan atau betina? Warnanya itu warna kuning atau warna merah? Seperti ini atau seperti itu? Akhirnya dikarenakan bertanya diberikan satu sifat yang khusus, tambah sulit. Ketika diberikan satu sifat khusus lagi malah lebih bertanya, akhirnya bertambah sulit sampai hampir-hampir saja mereka tidak mampu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bani Israel. Umat-umat terdahulu itu hancurnya mereka karena terlalu banyak bertanya kepada para nabi mereka. Bahkan untuk hal-hal yang seperti ini banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyampaikan, kata Nabi, hajilah kalian, berangkatlah haji, kerjakan haji. Maka satu orang sahabat tahu-tahu nanya, afikul li'amin ya Rasulullah. Nabi padahal kan umum, kerjakan haji dan itu perintah wajib. Tahu-tahu ada yang nanya, ya Rasulullah, tiap tahun haji itu atau cuma sekali? Maka Nabi pun diam. Bertanya 2 kali, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Nabi pun diam. Nanya yang ketiga kali, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, seumpama aku menjawab iya, maka akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian hadis itu disambung dengan hadis yang kita dengarkan tadi. Umat-umat terdahulu hancur karena kebanyakan bertanya. Turun ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya', jangan kalian bertanya tentang suatu perkara, in tubdalakum tasukum, yang mana perkara itu enggak penting tapi gara-gara kalian bertanya akhirnya susah sendiri. Coba seumpama Nabi katakan iya, wah gawat itu. Haji itu bukan wajib 1 kali, bisa-bisa tiap tahun gara-gara 1 orang itu yang bertanya. Maka dalam riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayakunu aqwamun min ummati yughlituna fuqaha'ahum bi adlil masail ulaika syiraru ummati. Akan datang nanti sekelompok orang dari kalangan umatku, mereka akan mendatangi para ulama mereka, bertanya tentang hal-hal yang tidak perlu. Uglutot itu so'abun minal masail, pertanyaan-pertanyaan rumit yang tidak berfaedah. Kata Nabi, akan datang di kalangan umatku, mereka itu datang pada ustadz ulamanya yang dia tanyakan tuh hal-hal yang tidak berfaedah. Kata Nabi, ulaika syiraru ummati, mereka itu adalah orang-orang yang terburuk di kalangan umatku. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil uglutat, Nabi melarang untuk seseorang bertanya tentang hal-hal yang rumit yang tidak penting. Lah ini sekarang terkadangan ada orang yang mengatakan bahwa ini larangan itu kan hanya berlaku di zaman Nabi. Karena mereka memiliki pemahaman bahwa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bertanya kan ada efek hukum syar'i. Perubahan hukum masih ada pada waktu itu. Mungkin aslinya sunnah, gara-gara orang malah bertanya, menyusahkan diri sendiri, berubah jadi fardu. Sebahagian orang memiliki pemahaman seperti itu, padahal tidak. Karena ada riwayat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat.
Nabi sudah wafat, maka amalan-amalan para khalifah, Abu Bakar Siddiq, Umar ibnul Khattab, Utsman ibnu Affan, Ali ibnu Abi Thalib, bahkan generasi setelahnya, para tabi'in, ketika ada orang-orang yang bertanya kepada mereka, apa jawaban mereka? Ini diantara beberapa para mujtahid imam-imam terdahulu, diantaranya para sahabat bernama Zaid bin Thabit. Ini diriwayatkan dalam kitab Fathul Mubin, bahwa ada beberapa orang di antara sahabat seperti Zaid ibnu Thabit, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhumah. Ini mereka idza su'ilu an syai'in qalu. Ketika ada beberapa orang datang kemudian bertanya, qalu awaqa'a. Ada orang bertanya, maka Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab mereka akan menjawab, awaqa'a. Pertanyaan kamu itu sudah terjadi atau belum? Betul-betul ada atau mungkin hanya karangan cerita? Maka kalau dikatakan fa in qila na'am, kalau orang yang bertanya itu mengatakan iya, ini betul-betul terjadi. Ini bukan soal-soal karangan, enggak, betul terjadi. Aftau biha au rudduha ila man yufti fiha. Maka kalau mereka memiliki ilmu, mereka akan berikan fatwa. Kalau mereka mungkin tidak ada kemampuan, tidak mampu menjawab, maka mereka akan beritahu, datangi fulan, datangi sahabat ini, dia lebih paham daripada saya. Jadi pertama yang mereka tanyakan, awaqa'a, sudah terjadi belum? Betul-betul ada enggak? Waqi'iyah enggak? Terjadi atau tidak? Kalau terjadi maka mereka jawab. Tapi kalau tidak, wa in qilala qalu da'ha hatta taqa'a. Tapi kalau yang bertanya itu memang mengatakan belum, ini baru saya cuma nanya-nanya, seumpama terjadi bagaimana? Maka apa jawaban sahabat? Da'ha hatta waqa'a. Ya sudah, nggak usah kamu tanya-tanya, nanti kalau sudah terjadi baru balik nanya ke saya. Ini penting. Dari riwayat ini menunjukkan bahwa larangan bertanya yang aneh-aneh itu bukan hanya zaman Nabi. Yang mana seseorang mengatakan kekhawatiran itu ketika nanti berubah hukum. Kan Nabi bisa-bisa berubah. Ternyata tidak. Zaman sahabat pun seperti itu. Wa kanu yakrahuna su'al amma lam yaqa. Karena para sahabat mereka itu tidak menyukai ketika seseorang bertanya dengan hal-hal yang belum pernah terjadi. Balla ana Umar sa'ilan amma lam yakun. Bahkan Umar ibnul Khattab sampai melaknat orang-orang yang suka bertanya tentang hal-hal yang tidak pernah terjadi. Enggak pernah terjadi kok ditanya. Wa hadzal hukm yarji'u ila qaulihi ta'ala. Dan memang ini yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi di sini memang perkara yang penting, karena keadaan-keadaan seperti ini Bapak Ibu yang mulia, perkara-perkara yang tidak penting, al-ughlutat, itu kalau ditanyakan nggak akan memberikan faedah apapun. Maka ayat ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum, ini banyak beberapa versi penyebab turunnya ayat. Jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang mana kalau perkara itu kalian tahu malah kalian jadi susah. Banyak riwayat, di antaranya ada satu orang sahabat datang, ya Rasulullah aina abi. Satu orang datang, ya Rasulullah, ayah saya di mana? Maknanya surga atau neraka? Nabi nggak mau jawab, karena nggak penting. Nabi marah. Nabi itu marah itu bukan ngamuk. Ketahuan marah itu dari wajah beliau akan memerah. Maka para sahabat yang nanti akan membuat orang-orang yang bertanya itu diberikan supaya paham, ini salah pertanyaan. Tapi Nabi tetap menjawab walaupun marah. Aina abi. Ujung-ujungnya ketika dia tanya ayahku di mana, Nabi jawab finnar. Ayah kamu masuk neraka. Akhirnya ketika tahu ayahnya di neraka susah sendiri. Maka turun ini ayat. Jadi beberapa penyebab turun ayat diantaranya kisah ini. Dan ini Bapak Ibu yang mulia banyak terjadi di zaman sekarang. Banyak di antara kita umat ini bertanya hal-hal yang tidak penting. Contohnya apa? Bahkan membahas perkara-perkara yang tidak penting. Orang tua Nabi surga atau neraka. Sahabat saja nanya ayahnya di mana, Nabi nggak suka. Lah ini yang dia tanya ayah Nabi surga atau neraka. Lah kira-kira pertanyaan seperti ini ada gunanya atau tidak?
Apakah kalau orang tahu ayah Nabi masuk surga atau masuk neraka, kemudian iman dia bertambah, dapat pahala? Enggak juga. Maka banyak di kalangan para ulama, pembahasan ada. Ya pasti pembahasan itu ada. Tapi faedahnya ada atau tidak? Maka banyak kan para ustadz ketika ditanya tentang hal ini, enggak hobi untuk jawab. Ada yang suka jawab. Tapi banyak juga di antara mereka yang memberikan jawaban, hal-hal yang seperti ini tidak baik Anda tanyakan. Ini tidak menambah iman, tidak akan ditanya nanti dikubur. Masuk surga pun juga bukan syarat masuk surga untuk tahu orang tua Nabi di surga ataupun di neraka. Maka hal-hal yang tidak penting itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dzaruni ma taraktukum. Jadi Nabi sering menyampaikan, kalau sudah saya biarkan, dzaruni, kalian biarkanlah apa yang aku biarkan untuk kalian. Jadi kalau sudah dibiarkan, kok enggak dilarang, enggak diperintahkan, itu tandanya boleh. Enggak usah banyak nanya, kata Nabi. Kalau sudah aku biarkan, maka biarkan perkara itu seperti itu, menunjukkan boleh untuk dikerjakan. Kemudian hadis yang ke-10. Ini pelajaran, beberapa pelajaran yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang. Bahkan dalam satu riwayat ada naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an qila wa qol. Nabi melarang seseorang untuk qila wa qola. Katanya begini ya, katanya begini ya. Kalau nggak tahqiq satu perkara nggak usah disampaikan. Qila wa qola. Kemudian wa kathratus su'al. Nabi juga melarang orang itu banyak nanya. Ya memang kalau perlu penting, tapi terkadang banyak itu kan nggak baik. Makan boleh, tapi kalau sudah banyak makan. Minum boleh, kalau sudah banyak minum. Nanya boleh, tapi kalau sudah banyak nanya, itu nggak ada yang baik. Semua yang banyak itu tidak ada baiknya. Kalau bertanya boleh, tapi banyak nanya, itu biasanya orang tidak akan bisa mengarahkan dia kepada amal. Nabi melarang qila wa qala, kathratus su'al, banyak nanya, wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Al-hadithul ashir, hadis yang ke-10 an Nabi Hurairah, daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata. Hadis yang ke-10 ini pun juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahkan sedikit mengenai hadis yang tadi, ada juga beberapa hadis, bahkan ini hadis yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, inna a'dhamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharrim fahurima min ajli mas'alatihi. Kata Nabi, beliau bersabda, termasuk orang yang paling besar dosanya di kalangan umat ini adalah orang yang bertanya tentang suatu perkara lam yuharram, aslinya perkara itu enggak haram, fahurima li ajli mas'alatihi, akhirnya perkara itu diharamkan dikarenakan pertanyaan dia. Lah kalau ini kan memang di zaman Nabi, tapi itu ada. Jadi awalnya enggak haram, tapi gara-gara dia banyak nanya diharamkan. Ini termasuk orang yang paling besar dosanya di kalangan umat ini. Jadi efek pertanyaan itu dari zaman Nabi sudah Nabi sering tegur. Kalau enggak penting, enggak perlu, enggak berguna, jangan ditanyakan. Qala, sahabat Abu Hurairah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, thayyibun, adalah zat yang maha baik. La yaqbalu, Allah tidak menerima illa thayyiban, kecuali perkara yang baik. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah ta'ala, amara, memerintahkan al-mu'minina, orang-orang beriman, bima, dengan apa? Amaro, yang telah Allah perintahkan, bihi, dengan perkara tadi, al-mursalina, para rasul. Faqala, Allah ta'ala telah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah daripada barang-barang yang baik, wa'malu salihan, dan beramalah amal yang soleh. Waqala, dan Allah juga berfirman mengenai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibati, makanlah oleh kalian daripada hal-hal yang baik, ma razaqnakum, apa yang telah aku berikan rezeki kepada kalian. Jadi kelebihan orang beriman itu, apa perintah yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul, perintah itu juga sama Allah berikan kepada orang beriman.
Innallaha thayyib, Allah itu zat yang maha baik. Para ulama mengatakan bagus baik, maknanya Allah itu bagus baik, sempurna daripada semua aib. Hal-hal yang tidak pantas jangan kita nisbatkan kepada Allah. Apapun itu, Allah itu punya kaidah tidak sama dengan makhluk. Apapun yang terbetik di otak kita, fallahu laisa kadzalik, Allah enggak seperti itu. Maka Allah zat yang maha baik, tidak akan menerima apapun amal kecuali yang baik. Baik itu berupa perkataan, perbuatan ataupun hati. Amalan hati juga, kalau bukan ikhlas karena Allah, kalau ada riya, kalau ada sum'ah, ingin dilihat orang, ingin diperhatikan orang, membuat amal apapun bukan karena untuk Allah, maka ini tidak akan diterima oleh Allah. La yaqbalu illa thayyibah. Allah tidak akan menerima apapun kecuali yang baik-baik, yang halal, termasuk makanan. Maka Nabi lanjutkan di sini sambungan kaitan daripada apa yang Nabi sabdakan. Nabi SAW mengatakan tsumma dzakara, kemudian Nabi menceritakan ar-rajula, satu orang yutilus safar, yang dia ini panjang safar perjalanannya. Di sini perjalanan yang dimaksud perjalanan ketaatan, haji, dia mengerjakan silaturahim, perjalanan jihad. Ini kata para ulama, safar di sini safar taat. Ada satu orang yang mengerjakan safar ketaatan, ash'ath, rambutnya aut-autan, akbaro, berdebu, yamuddu yadai, dia memanjangkan kedua tangannya, mengangkat kedua tangan ilas samai, ke arah langit. Dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, padahal makanannya haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya juga haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dia berbekal dengan perkara yang haram. Fa anna yustajabu lahu, dari mana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Muslim. Ini hadis Nabi mengatakan bahwa Allah tidak akan menerima, Allah itu zat yang maha baik, nggak akan menerima kecuali hal yang baik-baik. Kemudian Nabi mengkisahkan ada satu orang yang rambutnya itu acak-acakan, kemudian berdebu, mengangkat tangan ke langit, kondisi sudah susah seperti itu, tetapi dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, berikan aku, tolong aku. Makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dia pakai haram. Bagaimana mungkin kondisi seperti itu akan dikabulkan oleh Allah? Padahal di sini bisa kita perhatikan Bapak Ibu yang mulia, hadis Nabi SAW itu diantaranya Nabi menyebutkan salatu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa orang yang doanya itu pasti dikabulkan. La syakka fihinna, tidak akan diragukan lagi doanya makbul. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang dizolimi walaupun kafir. Ini dalam hadis, orang kafir sekalipun kok terzolimi, ini makbul. Di antara hancurnya umat Islam pada waktu umat Islam dibantai oleh kerajaan Mongol di zaman itu, penyebabnya kata para ulama karena zolimnya orang Islam pada waktu itu, sampai ada orang tua perempuan pun mereka tindas. Itu diceritakan dalam kitab sejarah. Perempuan yang tidak Islam ditindas, kemudian perempuan itu pun mengangkat tangannya ke langit. Wahai Tuhannya orang Islam, hancurkan orang Islam karena kezoliman mereka. Allah kirim tentara Mongol untuk menghancurkan umat Islam. Da'watul mazlum, yang pertama doanya orang yang dizolimi. Yang kedua, wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar, ini makbul. Yang ketiga, da'watul walid liwaladihi, doanya orang tua untuk anak. Ini 3 perkara. Nah, di antara 3 itu ada di sini. Da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar. Dan di sini hadis ini kata para ulama di dalam sarahnya bahwa safarnya orang yang diceritakan Nabi ini safar taat. Kalau safar maksiat ngapain dia diceritakan oleh Nabi? Ini safar ketaatan. Sudah safarnya safar taat, doa di dalam safar itu juga makbul. Kemudian ada beberapa hal lagi yang diterangkan oleh para ulama. Sifat di sini ash'ath, aghbar, rambut aut-autan, pakaiannya itu lusuh,
berdebu. Ini juga termasuk salah satu ciri-ciri doa kalau ingin dikabulkan. Jangan tampakkan pakaian kemewahan ketika berdoa. Kita ini Bapak Ibu yang mulia, kalau kita ini pernah membahas tentang pembahasan sholat istisqa, maka di situ akan disampaikan bahwa sunnahnya istisqa itu disunnahkan ketika hujan paceklik panjang, tidak turun-turun hujan, akhirnya kemarau panjang, maka disunnahkan kita ini minta hujan kepada Allah. Namanya sholat istisqa. Salah satu sunnah dalam sholat istisqa berpakaian lusuh, berpuasa, tampakkan kondisi sulit kepada Allah. Itu sunnahnya. Akbar asy'ad. Jadi kata para ulama, jangan hadir sholat istisqa kok pakai pakaian mewah, ini nggak akan makbul. Kok hadir sholat istisqa nampakkan kalau kita ini orang yang tidak perlu bantuan, itu nggak bisa. Sekarang coba bayangkan, kalau ada orang yang minta tolong, yang layak ditolong itu yang perlu bantuan atau orang yang tidak perlu bantuan? Kalau kita ini minta tolong, harusnya berpakaian mewah atau berpakaian lusuh? Peminta-minta itu, kalau ingin tahu cara meminta, tengok pengemis. Cuma pengemis mintanya pada makhluk. Kalau kita ingin minta pada Allah juga seperti itu. Tampakkan bentuk hajat kita kepada Allah, baru nanti layak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, ini hadis bukan sembarang hadis. Contoh ingin doa makbul ada di tempat ini, dalam hadis ini. Asy'ad akbar. Tampakkan pada Allah kelusuhan kita, tidak mampu apa-apa, tidak bisa apa-apa, maka baru layak nanti mendapatkan pertolongan Allah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah di sini kata Nabi, ini Nabi kata para ulama sebenarnya menerangkan, sebenarnya potensi makbulnya doa hampir lengkap. Di sini dia musafir, safar ketaatan, sudah kondisi sulit, bahkan menampakkan kesusahan hidup, sudah nggak ada lagi yang menghalangi doa dia, tapi ternyata ada. Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, makanan haram, minuman haram, sesusah apapun seperti itu nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah itu zat yang maha baik, tidak akan menerima apapun daripada hambanya kecuali hal-hal yang baik. Maka ini makanan itu penting, dan ini hadis berkaitan dengan hadis yang sudah kita bahas sebelumnya. Innal halala bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma umurun mustabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Yang tidak jelas namanya perkara syubhat. Maka hindari perkara syubhat, Allah akan jaga kita terjatuh di dalam perkara-perkara haram. Nah, ini hadis yang ke-10 ada kaitan dengan hadis sebelumnya yang telah kita bahas. Demikian Bapak Ibu yang mulia, yang bisa kita dengarkan dua hadis pada pagi hari ini tentang beberapa hadis yang diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa ambil faedah. Mungkin di antara Bapak Ibu yang mulia ada yang hendak bertanya, dipersilahkan. Sekarang jam 6:26. Salat Isyraq itu yang terbaik termasuk di kitab Takriratus Sadidah. Setelah waktu syuruk terbit tambahkan 16 menit. Jam 6:18 ya syuruk. Tambahkan 16 menit. Ya kurang lebih 6:35. Ada sekitar 6:33. Ada beberapa menit. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tidak bertanya? Kalau tidak kita tutup doa kifaratul majelis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin menanyakan dengan kaitan hadis yang terakhir tadi Ustaz. Allah tidak menerima yang tidak baik itu. Sebagai contoh Ustaz, beberapa waktu yang lalu kan ada cara metode untuk naik haji dengan menggunakan uang talangan dari bank. Nah, sementara kita tahu bank ini riba. Bagaimana hukumnya nih Ustaz? Terima kasih banyak. Ya, bank itu kan tidak semua riba ya. Maksudnya bank syariah atau bukan gitu. Lah kalau kita misalkan ada yang mereka haji umroh entah itu sistem apa namanya, saya pun juga tidak terlalu tahu. Tapi kalau mereka berkaitan dengan bank yang memang bank itu bank syariah, ya tentu di situ ada pengawas bahagian syar'i di sana.
yaitu tanggung jawab mereka para ulama yang ada di situ memastikan kehalalannya. Tapi kalau memang banknya konvensional, ya tidak usah ditanya. Tentu itu masuk kategori bank konvensional, itu riba. Akadnya sudah akad yang mereka jalani, tentu bukan akad syar'i. Tapi kalau mereka masuk misalkan bergabung dengan bank-bank syariah, ya insya Allah di situ sesuai dengan syar'i. Tapi lah di sini mungkin saran ya. Kalau bertanya hukum ya begitu. Kalau memang banknya syariah, ya tentu harusnya mengikuti kaidah syar'i. Kalau saran, kita tahu bahwa haji itu wajib 1 kali seumur hidup. Begitu juga umroh. Lah umroh ini mungkin hukum yang kita tahu secara umum, umroh itu sunnah. Padahal enggak, umroh itu fatwa yang paling kuat dalam madhab Syafi'i juga wajib 1 kali seumur hidup. Jadi ada umroh wajib, ada umroh sunnah. Memang ada fatwa ulama yang mengatakan umroh itu sunnah. Dalam madhab Syafi'i sendiri ada, begitu juga dalam madhab lain, diantaranya madhab al-imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Tapi pendapat yang paling kuat itu umroh juga wajib sama seperti haji. Tapi kan ada lanjutan. Ini stata'ta ilaihi sabila, kalau memang mampu. Lah sekarang masalahnya, ketika kita nih nggak mampu memaksakan diri, ya kan susah sendiri. Macam tadi, kalau memang dia nggak mampu, ya ngapain kredit? Berarti kan kewajiban belum sampai kepada dia. Menyusah-nyusahkan diri dengan satu hal yang sebenarnya belum difardukan, belum diwajibkan. Haji, berhutang, boleh nggak? Boleh. Tapi nanti kan kalau memang dia belum mampu dan apalagi tidak ada gambaran untuk membayar, itu menyusahkan diri sendiri. Bisa-bisa gara-gara itu amal-amal lainnya malah menjadi porak-poranda. Ya kalau memang dia ada gambaran mudah untuk membayar, ya silahkan saja. Dan untuk akad seperti tadi itu perlu dipelajari. Itu akad dia syar'i atau tidak. Kalau akadnya tidak syar'i, ya dipastikan haram. Tapi kalau dia ini misalkan membuat transaksi dengan bank-bank yang memang berlatar belakang syariah, seharusnya tentu akad dan transaksinya pun sesuai dengan syar'i. Ya, semoga bisa memberikan jawaban. Ada yang tidak bertanya lagi? Ya, saya kira cukup. Ada, Bu? Jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang mulia, demikian yang bisa kita bahas, yang kita kaji pada pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.